Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang cara memaksimalkan menggunakan khodam pendamping ataupun khodam pusaka yang sudah selaras pada diri kita. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa kembali di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula sholawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang cara memaksimalkan menggunakan khodam pendamping ataupun khodam pusaka yang telah selaras pada diri kita, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar ataupun DM IG-nya BFC agar lebih jelas di BFC_channel 24. Nah, kebetulan ini adalah IG baru karena IG yang lama sudah tidak bisa dipakai. Jadi jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan di DM IG-nya BFC dan di follow gitu. Semoga terus bisa update informasi tentang konten-konten BFC. Nah, jadi kita lanjut membahas tentang ini sebetulnya pertanyaan yang masuk di kolom komentar BFC kemarin gitu kan. Dia menanyakan tentang bagaimana memaksimalkan menggunakan khodam pusaka atau khodam pendamping yang memang sudah selaras pada diri kita, karena sebelumnya dia mengomen itu di video yang diberi pusaka lalu sakit yang kemarin gitu kan. Dia bertanya, jadi kebetulan ini juga berkaitan, jadi BFC langsung menjawab membuat konten ini karena berhubung memang ini salah satu hal yang menarik juga gitu. Nah, jadi ketika Anda ataupun saudara semuanya telah didampingi khodam pendamping, tentunya ini bisa digunakan, bisa dimaksimalkan, tapi BFC memilah menjadi dua pilihan, terserah yang mana sahabat BFC mau lakukan. Tapi kalau BFC pribadi ini mengambil opsi yang pertama. Nah, jadi opsi yang pertama ini adalah pilihan yang pertama ini, ketika Anda didampingi, ketika Anda sudah selaras, baik itu khodam pusaka ataupun khodam pendamping dari leluhur, BFC belajar kembali. Belajarnya itu bukan belajar untuk menggunakan mereka, nah, tapi belajar untuk mengasah keilmuan ataupun kebatinan yang ada pada diri kita gitu. Nah, dan kebetulan BFC kemampu belajar seperti jalurnya seperti ya zikir, sholawat, mengalirkan energi diri kita, mengalirkan energi zikir di dalam tubuh kita gitu, sehingga kita bisa menggunakan seperti tenaga dalam untuk pengobatan gitu kan, untuk mengusir makhluk gaib. Karena memang ketika seseorang yang didampingi khodam pendamping, ketika tidak bisa mengendalikan atau mengaktifkan energi pada dirinya, ketika ada di suatu tempat yang angker, mengalami benturan, dia akan terasa sakit pada tubuhnya. Dia hanya bisa menahan dan tidak bisa
melakukan apa-apa karena tidak mengetahui tekniknya ataupun caranya gitu. Nah, jadi ada baiknya ketika Anda sudah selaras, Anda belajar kembali, carilah guru gitu kan untuk melatih kemampuan Anda gitu. Kalau sama saya ya silakan, tapi ya kalau namanya jauh di luar sana mungkin ya bisa saya cuman melalui virtual gitu kan. Dan saya sering sih kayak sebetulnya niat kayak membuat suatu apa ya grup ataupun apa gitu kan, sehingga bisa melakukan pembelajaran virtual seminggu sekali misalnya gitu. Tapi ya mungkin keterhambatan, mungkin keterbatasan apa ya, media sosialnya juga gitu. Jadi saya sulit untuk mengembangkan itu. Tapi ada saran saya itu carilah guru yang dekat dulu, baru kalau memang ya hati nurani pingin bersama saya silahkan gitu. Tapi memang untuk memaksimalkan itu kita harus tetap belajar itu tanpa apa ya, karena kalau di opsi BFC menggali kemampuan diri, kalau urusan khodam silahkan mereka mau bantu-bantu, biar Allah yang mengizinkan mereka atas izin hati nurani mereka juga gitu, tanpa ada suruhan kita gitu. Karena kalau BFC pribadi memang tidak mau menyuruh-nyuruh mereka, silahkan mau bantu-bantu, tidak gitu. Karena BFC juga hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu opsi yang kedua. Lalu ya opsi yang pertama, baru opsi yang kedua ya, ini memang ada orang yang memang sistemnya main perintah kepada khodamnya, ada. Tapi di luar sana banyak gitu kan yang memang sistemnya memerintahkan khodamnya kamu ke sana. Itu apalagi sistemnya yang memang santet guna-guna, itu kebanyakan sistem suruh, sistem perintah. Kamu ini misalnya kan ada fotonya segala macam, namanya ataupun medianya apa kita tidak tahu, langsung main perintah serang gitu. Tuh kebanyakan yang menggunakan seperti itu yang dalam arti untuk perbuatan jahat. Dan banyak orang-orang yang dalam jalur kebaikan tuh jarang sih untuk memerintah. Mereka tahu istilahnya adab, tahu aturan gitu kan. Nah, jadi kalau untuk memerintah sebetulnya kita melakukan komunikasi. Nah, dan melakukan komunikasi itu juga dasarnya itu kita harus belajar dan melatih kepekaan gitu. Dan melatih kepekaan itu ada di video sebelumnya. Nah, jadi contoh meditasi. Meditasi, tenangkan diri, alirkan, fokus gitu kan, tarik nafas, buang, rileks, rasakan, terus rasakan kehadiran khodam Anda. Nah, terus setelah udah terasa, rileks, terasa, terus perintahkan mereka menggunakan batin apa kemauan Anda. Otomatis mereka akan mengerjakannya kalau memang sudah selaras dan memang sudah duduk lah, kita bilang bahasanya itu kalau di spiritual sudah duduk gitu. Nah, jadi itulah yang bisa BFC sampaikan seputar memaksimalkan menggunakan kemampuan khodam pendamping ataupun khodam pusaka, yaitu opsinya ada dua. Yang pertama, latih diri lagi, belajar lagi, gali kemampuan dirinya lagi, sehingga tidak perlu menyuruh mereka. Mereka bergerak sendiri, inisiatif mereka sendiri. Tapi ada juga opsi yang kedua, dengan cara lakukan meditasi, tenangkan diri, lalu komunikasi dan perintahkan. Nah, dan ya intinya tetap sih latih meditasi, latih fokus, konsentrasi agar komunikasi dengan khodam itu lebih terasa gitu, sehingga bisa memerintahkan mereka dengan baik. Nah, karena
Ada juga sistemnya tanpa disuruh mereka sudah bertindak. Apa yang di batin kita itu mereka sudah terasa, mereka langsung bertindak. Ada juga seperti itu. Nah, tapi ya kalau BFC sarankan ada baiknya lakukan opsi yang pertama, perbaiki diri, ya pelajari lagi tentang kebatinan segala macam, silahkan. Ya masalah mereka itu biar urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengendalikan, karena semua kita ini adalah semua izin Allah, semua kendali Allah, tak ada yang lepas dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.